Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal PPASPD dari MKKS Kabupaten Bantul. Mata pelajarannya literasi sains. Kita akan membahas mulai dari nomor 6. Yang belum menyimak pembahasan dari nomor 1 sampai 5, silahkan cek di video kami. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Ini ada tentang sifat asam dan basa. Nah, di sini ada uji air kemasan dengan kertas lakmus. Kertas lakmus itu digunakan untuk menguji suatu zat apakah dia asam atau basa. Kalau kertas lakmus merah itu untuk menguji asam, kertas lakmus biru untuk menguji basa. Kalau nanti bendanya diuji pakai kertas lakmus merah menjadi merah, berarti dia asam. Kalau nanti suatu zat itu menjadi biru semua, berarti dia adalah basa. Nah, kalau tidak berubah warna, berarti dia nanti adalah netral. Kita baca soalnya, apa yang diminta. Pada air kemasan K memiliki sifat alkali yaitu cenderung basa, memiliki pH di bawah 7. Nah, mari kita lihat kemasan K, apakah dia benar basa? Yang K itu basa. Kemudian air kemasan M memiliki sifat seperti alkali yaitu cenderung basa dengan pH di atas 7. Oke. pH di bawah 7 ini sifatnya bukan basa, dia adalah asam. Berarti yang A salah. Yang C, air kemasan L memiliki sifat alkali cenderung asam dengan pH di atas 7. Di atas 7 itu adalah basa. Berarti antara D sama C. Kita cari yang alkali di bacaan. Air alkali lebih baik dibanding air minum biasa karena memberi manfaat dengan pH lebih tinggi. Berarti dia yang sifat pH-nya di atas 7. Jadi jawabannya yang B. Saya rasa masih cukup mudah soal asam dan basa ini, yang penting harus teliti membaca jawabannya. Lalu nomor 7, di sini ada bacaan tentang ilmu kimia pada sepotong es krim. Yang ditanyakan, apakah jenis es krim itu, apakah campuran, padatan, larutan, atau cairan? Es krim adalah campuran heterogen yang terdiri dari cairan dan padatan yang terdispersi halus. Berarti dia termasuk ke dalam jenis campuran. Ada campuran heterogen, ada campuran homogen. Berarti kita bisa pilih yang A. Di sini saya mau menjelaskan ada 3 jenis zat. Yang pertama itu unsur. Ini biasa kita sebut sebagai zat tunggal. Gampangnya seperti ini ya. Kemudian kalau senyawa itu dia 2 unsur atau lebih. Oke, contoh zat tunggal itu ada oksigen, ada karbon, kemudian ada nitrogen, ada hidrogen. Kemudian kalau senyawa terdiri dari 2 unsur, contohnya H2O atau simbol senyawa dari air, kemudian karbon dioksida, kemudian ada karbon monoksida dan lain-lain. Ini terdiri dari 2 unsur atau lebih. Kalau nanti campuran itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama homogen. Homogen itu sulit dibedakan. Contohnya air gula atau air garam.
Kalau yang heterogen berarti mudah dibedakan. Contohnya itu adalah air dan pasir. Kamu bisa mudah bedain mana yang air, mana yang pasir. Nah, ini cara membedakan mana unsur senyawa atau campuran. Kalau larutan ini kadang bisa masuk ke dalam campuran yang homogen. Lanjut ke nomor 8. Ada penjelasan tentang ion. Nah, di sini ada yang tulisannya pakai tanda plus, ada yang tulisannya pakai tanda minus. Ion itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama namanya anion. Anion itu dia adalah ion yang biasanya dia membutuhkan atom lain untuk melengkapi. Jadi dia itu cirinya ada tanda minusnya. Di sini contohnya ada Cl-. Kenapa minus? Berarti dia kalau berikatan dengan atom lain dia cenderung menerima elektron atau menerima ikatan dari si atom lain. Kalau yang kation itu dia cirinya pakai tanda plus. Berarti di sini contohnya Na+. Kalau Cl itu dia menerima elektron jadi minus, kalau Na dia memberikan elektron jadi dia plus. Jadi jawabannya yang diminta kation sehingga yang simbolnya plus. Jawabannya yang A. Nomor 9, kita membahas tentang hukum Newton. Yang diminta hukum 2 Newton. Masih ingatkah hukum Newton ada berapa? Dalam konteks gerak ini ada 3. Yang pertama tentang kelembaman. Apa itu kelembaman? Kelembaman itu yang awalnya benda diam dia akan tetap diam. Lalu yang awalnya benda itu bergerak akan tetap bergerak. Contohnya itu yang benda diam tetap diam, misalkan kamu menaruh gelas di atas kertas, ini kan gelasnya awalnya diam. Kalau kertasnya kamu tarik dengan sangat cepat, maka gelasnya cenderung akan tetap berada di posisinya. Nah, ini yang dimaksud sebagai benda yang diam tetap akan diam. Kalau yang awalnya bergerak akan tetap bergerak, contohnya yang gambar mobil ini. Orangnya ini awalnya dia bergerak mengikuti gerakan mobilnya. Tapi saat mobilnya tiba-tiba direm mendadak, maka orangnya akan cenderung mempertahankan geraknya awalnya tadi. Berarti dia akan tetap bergerak ke depan. Nah, itu adalah penjelasan dari hukum 1 Newton. Lalu hukum 2 Newton ini menjelaskan tentang ada gaya yang besarnya sama dengan massa dikalikan percepatan. Jadi hukum 2 Newton kalau ada gaya itu bisa dorong, tarik, kemudian ada massa atau perbedaan massa dan ada percepatan. Berarti yang terlihat memberikan gaya itu adalah ini nomor 2 dan si anjing yang menarik sebuah batu yang memiliki massa. Jadi jawabannya 2 dan 4. Untuk yang nomor 1 ini masuk ke hukum 1 Newton karena ketika awalnya dia berada di sini lalu mobilnya dengan sangat cepat bergerak ke sana, maka dia akan cenderung tetap berada di sini. Tapi karena ini dia bentuknya orang, maka dia terlempar ke belakang. Kemudian satu lagi hukum 3 Newton. Dia tentang gaya aksi yang besarnya sama dengan gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan sehingga ada tanda minus.
arah berlawanan. Contohnya, ketika orang mendayung, dia mendayungnya ke belakang, tapi bergeraknya nanti ke depan, gini. Atau orang yang berenang, dia mendorongkan kakinya ke belakang, tapi dia akan melaju ke depan. Itu adalah gaya aksi reaksi atau hukum 3 Newton. Lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada dua orang yang memberikan gaya 150 Newton dan 100 Newton dengan arah yang sama. Berarti kalau ditotal nanti menjadi 250 Newton. Yang ditanyakan besarnya gaya minimal untuk menggerakkan gerobak tersebut adalah, apa ini maksudnya? Sejauh 10 meter di tempat penjualan, besarnya gaya minimal untuk menggerakkan gerobak tersebut. Tidak ada keterangan massanya si gerobak ya di sini. Sepertinya ini soalnya agak ambigu, kurang jelas, jadi kita jawab saja kalau di total nilainya adalah 250 Newton karena mereka arahnya sama. Lanjut ke soal nomor 11. Yang ditanyakan, bola mana yang mengalami energi potensial paling besar? Oke. Untuk soal seperti ini, kamu harus selalu mengingat konsep energi mekanik. Energi mekanik itu selalu sama di semua titik, nilainya sama. Misal di titik nomor 1 berarti ini EM1, ini EM2, EM3 dan EM4, semuanya sama. EM1 sama dengan EM2, EM3 dan EM4. Nah, EM itu dari mana? EM itu diperoleh dari energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial dari massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Energi kinetik dari setengah massa dikali kuadrat kecepatannya. Kalau nomor 11 ini dia hanya mencari atau menanyakan tentang energi potensial paling besar, berarti kita bisa lihat dari komponen energi potensial, yaitu ada massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Karena bolanya massanya sama, bolanya 1 dan masih berada di bumi yang sama, berarti yang paling berpengaruh hanya ketinggian. Sehingga energi potensial yang paling besar itu diperoleh dari bola yang memiliki ketinggian yang paling maksimal, yaitu bola nomor 3. Nah, nanti untuk energi potensial ini ada pembahasan yang lebih banyak lagi. Misal, saya contohkan, pernah ada soal bermain ski, misal seperti ini. Ini titik K dan ini titik L. Di titik K ini ada orang bermain ski, massanya 50 kg. Ketinggiannya 15 meter misal. Bagaimana kondisi energi potensial dan energi kinetik di posisi ini? Karena dia belum bergerak, maka kecepatannya masih 0. Jika kecepatannya 0, berarti energi kinetiknya sama dengan 0, karena energi kinetik dari setengah dikali massa dikali kuadrat 0. Kuadrat 0 kan 0. Lalu EP-nya berapa? EP-nya bisa dihitung 50 dikali 10 dikali 15. Hasilnya 7.500 Joule. Lalu bagaimana energi yang ada di L? Energi yang ada di L ini ketinggiannya 0. Nah, ini teman-teman harus paham konsepnya. Kapan kecepatannya 0, kapan ketinggiannya 0. Kalau ketinggiannya 0, otomatis
energi potensialnya 0, sehingga energi kinetiknya bisa dicari dari energi mekanik dikurangi energi potensial. Energi mekaniknya itu tadi 7.500 dikurangi energi potensialnya 0, sehingga energi kinetik di titik L itu adalah 7.500 Joule. Ini energi potensial dan energi kinetik ini pasti keluar di soal, dan teman-teman harus paham konsep ini. Nggak selalu energi kinetik, ini kan tadi mencari EK, tidak selalu EK itu harus kamu cari dari sini, bisa kamu cari dari energi mekanik dikurangi energi potensial, asalkan kamu udah tahu berapa EP-nya atau berapa EM-nya. Kita akan bahas soal energi kinetik ini di soal yang lain karena membutuhkan contoh yang lebih konkret lagi ya. Selanjutnya nomor 12. Di sini ada penjelasan tentang 4 musim dan 2 musim. Kalau tropis 2 musim biasanya ada di Indonesia, dan yang lainnya ini kemudian 4 musim ada di negara-negara yang ada di bawah ini, ada Jepang, Korea, dan lain-lain. Yang ditanyakan Indonesia sekarang ini musim apa? Indonesia sekarang bulan Oktober. Oktober itu berarti musim kemarau. Oke, saya rasa sangat gampang ya soal ini. Kita lanjut ke nomor 13, ada pengasah pisau dengan batu asah. Di sini ada step-step yang harus dilakukan atau petunjuk cara mengasah pisau. Terus ada pernyataan yang ditanyakan yang sesuai dengan prinsip kerja pesawat sederhana. Yang pertama, pisau merupakan alat sederhana dengan bidang miring. Ini benar. Kemiringan dalam melakukan pengasahan mempengaruhi besar keuntungan mekanik. Ini benar, karena keuntungan mekanik diperoleh dari S bagi H. S itu adalah sisi miring. Berarti sisi miring mempengaruhi besarnya keuntungan mekanis. Terus hanya ini adalah tinggi. Jadi selain sisi miring juga tinggi yang mempengaruhi keuntungan mekanis. Pengasahan pisau memperpanjang lengan beban, tidak, karena ini itu jenis tuas, sedangkan pisau itu masuknya tadi adalah bidang miring. Lalu pengasahan kedua sisi pisau adalah upaya untuk memperkecil panjang sisi miring. Ini juga tidak sesuai karena dia menjelaskan tuas. Kalau ada panjang-panjang ini berarti tuas. Jadi jawabannya nomor 1 dan 2. Nomor 14, penumpukan plak dan kolesterol. Yang ditanyakan tentang aterosklerosis. Aterosklerosis adalah pengerasan dan penyempitan arteri yang disebabkan oleh plak dan kolesterol. Kita baca kalimatnya. Yang pertama, penumpukan plak kolesterol menyebabkan diameter pembuluh darah menyempit akibat tekanan darah menurun. Saya ragu-ragu dengan jawaban ini. Kita baca dulu yang selanjutnya. Tekanan darah pada pembuluh darah yang mengalami aterosklerosis lebih tinggi dibandingkan tekanan darah pada pembuluh darah normal. Sepertinya masuk akal. Kita cari di bacaan. Karena tubuh harus memompa darah lebih keras lagi karena arterinya tersumbat, maka tekanan darahnya bisa menjadi lebih tinggi daripada yang tidak tersumbat oleh plak. Sepertinya nomor 2 ini agak masuk akal. Nomor 3, pecahnya pembuluh darah akibat penumpukan plak menunjukkan bahwa dinding pembuluh darah tidak mampu menahan tekanan darah. Ini sesuai dengan yang nomor 2, karena ada plak maka
pemompaan darah semakin kuat, lalu bisa menyebabkan pecah. Penumpukan plak kolesterol pada pembuluh darah tidak mempengaruhi tekanan. Oke, berarti kita sudah bisa memastikan dan memperoleh informasi atau pengetahuan baru. Jawabannya nomor 2 dan 3. Terakhir di soal nomor 15. Tentang gelombang. Jika pada suatu saat tsunami memiliki panjang gelombang antara dua puncak, berarti kamu harus menggambar dua puncak ini, dia panjangnya adalah 120 km. Ini berapa lambda? Lambda itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kalau kita amati dari jarak dua puncak gelombang ini, berarti ada setengah bukit, satu lembah, sama setengah bukit. Jadi itu satu lambda. Sehingga 120 km ini adalah lambdanya. Waktu antara puncak gelombang berarti waktunya 10 menit. 10 menit. Yang ditanyakan cepat rambat gelombang tsunami. Oke, kita tentukan dulu. Poin yang paling mudah adalah panjang gelombang. Panjang gelombangnya 120 km. Berarti tetap menghitung yang lain. Frekuensi itu adalah jumlah gelombang dibagi waktu. Jumlah gelombangnya 1, waktunya 10 menit. 10 menit itu berarti 600 detik. Jadi frekuensinya bukan 12 Hz. 1 dibagi 600. Lalu periodenya di sini dalam menit. Periode itu adalah waktu dibagi jumlah gelombang. Waktunya tadi 10 menit untuk berapa gelombang? 10 menit untuk satu gelombang. Berarti periodenya yang ini benar. 3 dan 4 jawabannya. Yang D. Nanti untuk menghitung cepat rambat gelombang itu bisa dihitung dari lambda dikali F. Lambdanya itu 120 km. Kemudian frekuensinya 1/600. Tapi ini dalam satuan detik. Kalau mau dijadiin jam berarti 600/3600. 1 yang ini 6. 120 dikali 1 dibagi 1/6. 120 dikali 6/1. 7. 12 dikali 6, 70 sama 12 720 bukan 706, berarti ini salah. Jawabannya benar yang D. Oke, sekian pembahasan kita dari nomor 6 sampai 15. Kita lanjut lagi di nomor 16 dan seterusnya di video yang ketiga. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.